Good morning UCC. Halo, apa kabar? Kasih tos kanan kiri Bapak Ibu. Tuhan luar biasa di dalammu. Saya percaya kebangkitan Yesus saat dia mati 3 hari itu bangkit mengalahkan maut dan saat ini dia tinggal di dalam kita. Amin. Bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Bapak terima kasih buat hari ini. Kejadianmu dahsyat. Kejadianmu ajaib Tuhan. Sungguh apa yang kau perbuat itu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus mari ucapkan syukur Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebab kemenangan telah kau berikan Tuhan. Bukan karena kami berperang. Bukan karena kami yang melakukan Tuhan. Sebab kemenangan kau nyatakan dalam kami. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang kau berikan Tuhan. Mari bersama nyatakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kekuatanku
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, mari dengan segenap iman, kemenangan Dia berikan. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyatakan dengan segenap iman. Ku yakin ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Woo! Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Bukan karena kami yang mengerjakan, bukan karena kami yang berperang Tuhan, tetapi Engkau yang menyediakan kemenangan itu. Dan setiap kami boleh menikmati makanan di rumput yang hijau Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama yang dahsyat. Mari yang siap menyerukan nama yang dahsyat Yesus Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu kasih tos kanan kiri, katakan Allah kita Allah yang dahsyat. Woo! Siap lebih lagi bersorak, sebab Dia Allah yang dahsyat. Woo! Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Siap lebih lagi sorakan. Come on. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya, namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sorakan. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah,
tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sekali lagi katakan, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Lebih lagi bersorak buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yes. Mari nyatakan, Dia besar, Dia dahsyat. Mari dengan iman nyatakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya. Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Yesus batu penjuru, sorakan. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Yes. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya, haleluya. Juru Selamat dunia. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia ajaib, amin. Mari dengan iman katakan, agung, agung dan perkasa, tegak dan percaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus. Sebab Dia tempat perlindungan kita. Amin. Namanya Yesus. Tuhan, Yesus. Dia agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus. Dia tempat perlindungan, kuku pertahanan. Yesus Tuhan, sorakan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak.
begadang percaya. Yesus Tuhan, Yesus Amin. Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Kasih tos kanan kiri, katakan Yesus dahsyat di dalammu. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, setiap kita boleh sama-sama menikmati kasih Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan bangkit, itu menyatakan bahwa dia hidup dan dia menang. Dan saat ini Tuhan gak tinggal jauh Bapak Ibu. Dia ada di dalam setiap kita. Dan kita percaya bahwa kasih bahkan kebaikannya selalu ada di tengah-tengah proses kehidupan kita. Apapun kondisi, terlepas dari setiap keadaan yang baik atau keadaan yang tidak baik, kita percaya kita mau pandang dia, Yesus Imam Besar, yang menyatakan bahwa setiap kita adalah anak-anaknya, yang menyatakan identitas setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersama kita nyatakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari tinggikan nama-Nya. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan sujud, sujud di depan hadamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami nyatakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita. Ucapkan syukur buat kebaikannya, buat pengorbanannya. Terima kasih, terima kasih. Mari sejenak, apapun keadaan kondisi kita, yang pasti setiap kita telah ditebus. Dan setiap kita gak pernah ditinggalkannya sedetik pun. Katakan terima kasih Yesus, buat pengorbananmu, buat kebaikanmu. Kami nyatakan gak ada satupun yang dapat pisahkan kasih-Mu dari kami. Ada satupun yang dapat pisahkan, bahkan maut dikalahkan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, kami nyatakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari Bapak Ibu nyatakan, katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian. Sekali lagi nyatakan tiada satu pun yang luput. Oh, tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu yang mulia. Bahkan maut dikalahkan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tinggikan nama Yesus. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah satu nama Yesus. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Katakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur,
aku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus. Mari serukan namanya, sembah namanya. Nama yang berkuasa, nama yang berjaya, nama di atas segala nama. Kami sembah Yesus, kami sembah Yesus, kami sembah nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang berkuasa. Oh ya, thank you Lord, thank you Jesus. Syukur, katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih. Hari ini kami nyatakan bahwa nggak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kami. Oleh itu karena itu kami mau menyatakan komitmen kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Mari Bapak Ibu saja katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil. Ini komitmen kami Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, amin. Dasarku berharap, kini aku berserah. Panggilan-Mu
sing it. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. ada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Beberapa di antara kita, engkau sedang merasa bahwa it is impossible, sangat enggak mungkin untuk engkau melewatinya. Sangat enggak mungkin apa yang kau harapkan terjadi. Sangat enggak mungkin ketika engkau mengalami sesuatu dan engkau telah sekian lama berupaya, berusaha, dan rasanya enggak mungkin untuk diraih, rasanya enggak mungkin untuk itu dicapai. Tapi maukah saudara-saudara bersama dengan kita semua di tempat ini, umat yang percaya Tuhannya, belajar mengandalkan Tuhan bukan manusia. Bukan keinginan kita tapi keinginan Tuhan dalam hidupmu. Lagu ini berkata, aku tetap percaya walaupun itu mustahil. Tapi pastikan apa yang kita percayai bukan apa yang kita mau. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang mengimani apa yang kita mau bukan apa yang Tuhan mau. Maukah kita bersama-sama pagi hari ini kita belajar berserah, belajar mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, bukan rencana kita. Ikuti Tuhan panggilan-Mu.
is our praise, this is our worship. Even it's not easy for us to walk in your calling. Sekalipun gak mudah untuk kami untuk berjalan di dalam panggilan Tuhan. Karena seringkali panggilan Tuhan berbeda dengan panggilanmu. Seringkali panggilan Tuhan berbeda dengan kehendakmu. Seringkali panggilan Tuhan berbeda dengan rancanganmu. Tapi maukah kita bersama-sama pagi hari ini, Tuhan, apa panggilanmu? Tuhan ingatkan, Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus lari dari panggilan Tuhan karena dia melihat bahwa Tarsis jauh lebih keren daripada Niniwe. Hari ini Tuhan sedang dealing dengan kita. Berapa banyak di antara kita punya mau. Berapa banyak di antara kita punya plan. Berapa banyak di antara kita punya will. Kita punya kemauan yang berbeda dengan rencana Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang terjadi ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan? Terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Mungkin lancar tiket untuk kapalnya ada. Mungkin lancar seatnya ada, tempat duduknya ada. Mungkin lancar karena ketersediaan dan kapalnya pun ada. Dananya pun ada untuk dia pergi untuk ke Tarsis. But listen, my people, the Lord said. Bukan berarti kalau segala sesuatunya lancar artinya itu adalah kehendakku. Belum tentu. Firman Tuhan katakan belum tentu. Bahkan ketika kita merasa bahwa semuanya dilancarkan oleh Tuhan dan kita pikir bahwa itu adalah panggilan Tuhan. No. Tuhan bilang bukan itu. Aku mau pakai kamu untuk jadi berkat di Niniwe. Bukan di Tarsis. So keep on your calling. Di mana Tuhan memanggilmu. Di mana Tuhan menempatkanmu. Di mana Tuhan mau rencananya terjadi di dalam hidup saudara. Bukan karena maumu. Tapi karena maunya Tuhan. Mari lembutkan hati kita. Belajar taat. Karena taat membawa berkat. Belajar taat kalau Tuhan bawa harus melewati lembah kekelaman. Kita semua lari gak mau ada di dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan bilang kamu harus ikut aku lewati lembah kekelaman. Supaya engkau bisa merasakan penyertaanku dalam hidupmu. Beberapa di antara kita sedang rasakan engkau sedang ada di dalam lembah kekelaman. But trust me, the Lord said, percaya kepadaku, rancanganmu is more beautiful than your plan. Rancanganku lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada rencanamu. Karena aku bisa melihat di depan sana apa yang akan terjadi. Untuk apa engkau pergi ke Tarsis kalau ujungnya engkau di sana binasa karena sesuatu? Untuk apa engkau pergi ke tempat yang engkau rindukan tetapi sebenarnya di situ bukan panggilan Tuhan? Karena Tuhan bisa melihat apa yang akan terjadi di depan sana. Kita hanya melihat sepertinya itu indah. Atau bahkan engkau seperti Lot yang Tuhan katakan pergi, lihat ke depan, jangan ke belakang. Tapi engkau selalu lihat flashback ke belakang. Engkau selalu lihat ke belakang karena di belakang kayaknya jauh lebih indah dengan apa yang menjadi target, apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi keindahanmu. The Lord said, engkau akan menjadi seperti tiang garam seperti Lot. Berapa banyak engkau belum breakthrough karena engkau melihat masa lalumu jauh lebih baik daripada masa sekarang yang engkau sedang jalani. Mungkin masa lalumu engkau bertahta di dalam kekayaanmu, di dalam jabatanmu, di dalam posisimu, di dalam kesuksesanmu. Tapi hari ini Tuhan sedang bawa engkau masuk dalam lembah kekelaman. And God said, this is my plan, not your plan. Ini adalah rencanaku untuk engkau bersama-sama denganku lewati lembah kekelaman supaya engkau bisa merasakan bahwa aku hidup, supaya engkau bisa merasakan bahwa aku ada, supaya engkau bisa merasakan bahwa kuasaku lebih besar dari kuasa yang ada di dunia, supaya engkau bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu lebih daripada harta, tahta dan semua yang kau miliki.
Supaya engkau bisa merasakan bahwa yes, Tuhan ajaib, Tuhan benar, Tuhan hidup, Tuhan menggenapi janjinya. Dan akhirnya engkau mau mengakui bahwa His plan is the best plan. His plan is the best plan. His plan is the best plan, not your plan. Amin. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya kepada kehendak-Mu, percaya pada rancangan-Mu, percaya kepada waktu-Mu. Dengar, percaya Tuhan berbeda dengan percaya rencana Tuhan. Engkau akan lebih mudah untuk percaya kepada Tuhan, tapi engkau gak akan mudah untuk percaya kepada rencana Tuhan. Percaya Tuhan belum tentu percaya pada rencana Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingatkan untuk kita, mari belajar untuk percaya pada rencana Tuhan. Percaya pada waktu Tuhan. It will be a surprise for us. Karena itu akan menjadi sebuah surprise tersendiri buat kita dari Tuhan buat saudara. Jadi mari belajar lembut hati. Mari belajar taat, merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Yesus mungkin punya keinginan yang lebih, punya keinginan secara daging untuk dia tidak mengikuti kehendak Bapanya. Tapi keren, dia berkata, not my will, but your will be done. Tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Ini pesan Tuhan buat saudara pagi hari ini. Renungkan baik-baik, siapapun saudara, dalam kondisi apapun, dalam keterpurukan, dalam penderitaanmu, dalam kesesakanmu. Listen. My plan is the best plan. Not yours. Not yours, the Lord said. Rencanaku jauh lebih baik daripada rencanamu. Seperti langit dan bumi jauhnya, demikian rencanamu daripada rencanaku. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami duduk diam untuk mendengar pesan Tuhan pagi hari ini. Let's speak to every heart, Lord. Mari bicara buat kami. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami siap dengar firman Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan amin. Yes. Bilang kiri kanannya, bukan kehendakku tapi kehendaknya yang jadi. Alright, okay. Bapak Ibu Saudara, tadi itu pesan secara profetik buat kita karena pas lagunya dinyanyikan, aku tetap percaya walaupun itu tidak mungkin terjadi. Ku ikuti apa yang menjadi panggilanmu. Saya tersentuh dengan kalimat itu. Karena saya punya banyak pilihan untuk memilih tidak mengikuti panggilan Tuhan. Tapi saya belajar untuk menaklukkan diri saya, keinginan saya untuk ikuti panggilan Tuhan. Dan banyak orang berkata, lu gak akan hidup dengan panggilanmu. Kau gak akan hidup ketika engkau ikuti apa yang jadi panggilan Tuhan. But actually until now, sampai hari ini saya boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa. Dan masih hidup sampai hari ini. Puji Tuhan, tidak kekurangan, Tuhan pelihara. Ya, oke. Dalam perjalanan kekristenan saya, Tuhan telah memberikan sebuah ilustrasi di awal-awal dari papa saya. Papa saya cerita sesuatu yang hari ini saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya rindu dari ini kita bisa belajar sesuatu. Alright, okay. Saya siapkan materi buat Bapak Ibu Saudara. Gambar yang pertama boleh ditampilkan. Alright, okay. Siap. Aman, tenang Fidel. Jangan grogi, tenang, lagi dilatih. Aman, ya. Ini gambar ayam. Ya. Suatu hari Bapak saya bilang begini. Oci. Satu hari ada satu orang hamba Tuhan. Dia bikin KKR. Di KKR-nya ya, kebaktian kebangunan rohani. Mungkin Gen Z gak ngerti KKR apa. Kebaktian kebangunan rohani, event besar, khotbah dia. Dia cerita tentang profil dari ayam. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar dari ayam. Kenapa? Coba perhatikan ketika ayam bertelur.
Ayam bertelur satu, set, dia langsung memuji Tuhan. Ya, petok. Coba perhatikan, kalau ayam bertelur satu aja rame. Wah rame, baru satu rame. Dia memuji Tuhan sekalipun satu. Bahkan seantero negeri bisa tahu. Karena apa? Karena suaranya, karena pujiannya. Satu. Dia memuji Tuhan. Dia bersyukur. Berbanyak hari ini kita merasa bahwa gaji kita kurang. Income kita kurang. Liburan kita kurang. Teman-teman kita kurang. Kesenangan kita kurang. Kelimpahan kita kurang. Right? Cuman segini Tuhan. Cuman 5 roti 2 ikan. Cuman 1 telur. Tapi belajar dari ayam. Karena ayam tahu berterima kasih. Tahu memuji Tuhan. Walaupun 1, dia memuji Tuhan. Dia shout to the Lord. Ya. Tapi berikutnya lagi. Muncul lagi 1 telur lagi. Dia rame lagi. Ya, rame dia. Memuji Tuhan. Nah, tetapi ada gambar yang kedua. Karena hamba Tuhan ini membandingkan antara ayam dengan penyu. Kalau saudara perhatikan tipe penyu, dia kalau bertelur nggak 1, dia banyak. Langsung coba boleh lihat kalau sekali-sekali pergi ke tempat peternakan penyu, dia sekali bertelur langsung keluarnya banyak. Kalau ayam 1-1. Dan telur ayam dibanding dengan telur penyu, dari 1 ayam dan 1 penyu lebih banyak 1 penyu. Dia bisa keluar banyak sekali telur. Tapi perhatikan baik-baik. Penyu begitu udah dikasih banyak sama Tuhan. Pelanyan keluar banyak sekali. Apa yang terjadi? Dia pergi. Dia kubur. Terus dia berenang di lautan. Nggak ada suara sama sekali. Nggak ada pujian. Nggak ada ucapan syukur Bapak Ibu. Diam, bungkam 1000 bahasa. Lalu hamba Tuhan ini dia berkata, berapa banyak di antara saudara hari ini kurang bersyukur, kurang memuji Tuhan. Tantangannya adalah apakah saudara mau jadi seperti tipe ayam atau tipe penyu? Mari saudara yang mau mengambil keputusan mau seperti ayam. Tipe ayam, mari maju ke depan. Saya akan doakan saudara. Maju banyak Bapak Ibu Saudara. Didoain satu-satu. Biar engkau hidupmu penuh ucapan syukur karena Tuhan kasih banyak. Emang dalam konteks ucapan syukur, orang yang mampu bersyukur adalah orang yang fokus kepada apa yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Orang yang gak bisa bersyukur adalah orang yang gak bisa melihat apa yang sudah Tuhan kasih. Selalu fokusnya yang belum Tuhan kasih apa. Ya gak? Kurang ini, orang tetangga sebelah udah ke Korea gue belum. Orang tetangga sebelah udah ke Jepang gue belum. Orang tetangga sebelah udah ke New Zealand gue belum. Orang sana udah liburan gue belum. Sana udah punya mobil gue belum. Sana udah punya motor gue belum. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang fokus kepada apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidupmu. Ya, orang yang gak bisa bersyukur, dia selalu fokus kepada apa yang belum dikasih oleh Tuhan dalam hidupnya. Is that right? Akhirnya apa? Datang. Wah, maju ke depan, didoakan. Itu kebaktian kebangunan rohani hari pertama. Hari kedua, pendetanya khotbah dengan ilustrasi yang sama, yaitu ayam dan penyu. Dan banyak di antara mereka karena ngefans sama hamba Tuhan ini, dia datang di kebaktian pertama, dia juga datang di kebaktian kedua. Tapi hamba Tuhan ini cerita, saudara hari ini saya mau cerita di sisi yang lain. Tentang ayam. Tahukah saudara, ayam sombongnya minta ampun. Baru juga 1 udah keluar-keluar kemana-mana. Gila itu. Belajar seperti penyu. Penyu sama Tuhan dikasih banyak. Harta melimpah, liburan lebih banyak daripada yang lain. Tapi dia enggak keluar-keluar. Dia enggak sombong. Dia rendah hati. Dia pergi
Enggak seperti ayam. Kok petok. Wah, sampai santaran lagi baru juga satu. Sombongnya minta ampun, Pak. Berapa banyak di antara kita baru punya mobil satu aja udah sombongnya minta ampun. Baru punya rumah satu udah sombongnya minta ampun. Udah bisa liburan kemana aja udah sombongnya minta ampun. Belajar kayak penyu. Dia gak sombong. Dia orang yang rendah hati. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara mau jadi seperti ayam apa jadi seperti penyu. Mari yang mengambil keputusan mau belajar seperti penyu boleh maju ke depan. Bingung saudara. Kemarin padahal baru ngomong ayam. Gue udah memutuskan mau jadi seperti ayam. Sekarang selalu ditantang mau jadi seperti penyu. Yang benar yang mana? Nah Bapak Ibu Saudara. Seringkali kalau kita dengar orang khotbah. Kita harus perhatikan baik-baik dari sisi mana dia memandang. Ya, karena bukan apa yang dilihat. Bagaimana cara Anda melihat. Hello. Bukan apa yang dilihat. Gimana cara Anda melihat. Yang pertama, melihat dari sisi ucapan syukur dan pujian. Jadilah kita pilih ayam. Tapi begitu lihat dari kerendahan hati dan kesombongan. Itu sudut pandang yang berbeda Pak Ibu. Akhirnya kita pilih aku mau jadi penyu. Bingung perasaan kemarin ayam sekarang jadi penyu. Gimana nih? Perasaan kemarin ayam tuh bagus ya. Tapi kenapa ayam jelek ya? Bergantung dari sisi mana Anda memandang. Ya Pak ya? Apa yang terjadi dengan hidupmu hari ini? Apa yang Anda lihat dalam hidupmu hari ini? Yang jauh lebih penting bukan apa yang Anda lihat. Tapi bagaimana cara Anda melihat. Yesus mati di kayu salib adalah kekalahan dari kacamata iblis. Betul? Tapi kematian Yesus di kayu salib dari kacamata Bapa di sorga. Dia menang karena dia taat. Sedah. Dari kacamata mana Anda memandang? Bukankah seringkali kita paksa Tuhan untuk ikut cara pandang kita? Kapal harusnya ikut lighthouse, mercusuar. Tapi ini enggak, mercusuar yang harus geser. Nah kok ada kapalnya bilang, lu kagak tahu gue lulusan dari mana? Udah berapa puluh tahun gue nih jadi nahkoda kapal. Minggir. Gimana caranya lighthouse minggir? Nggak mungkin. Yang harus minggir kapal. Supaya jangan nubruk. Berapa banyak kita seringkali ada di ilustrasi seperti ini. Kita jadi kapal yang suruh mercusuar minggir. Berapa banyak di antara kita yang kita seringkali paksa Tuhan untuk minggir. Supaya Tuhan ikuti apa kita mau. So mari kita lihat dari sudut pandang mana. Dari sisi mana kita melihat. Bagaimana cara kita melihat jauh lebih penting daripada apa yang kita lihat. Katakan, bagaimana cara kita melihat? 2, 3. Jauh lebih penting katakan. Dari apa yang kita lihat. Oke, itu sebabnya. Jangan dengerin apa kata orang tentang hidupmu. Karena dia tidak melihat dari sisi pandang kita. Dia tidak mengalami apa yang kita alami. Dia cuma pintar ngomong. Netizen kan begitu kan. Nggak tahu duduk masalah detailnya rame. Ya. Digosok makin rame. Gosip. Digosok makin sip. Dari sudut pandang mana Anda memandang. Itu penting. Cara mati Yesus mengenaskan. Dari cara pandang mana Anda memandang. Anda memandang dari cara mati sih soalnya. Anda gak memandang dari cara hidup. Satu hari saya pernah komplain. Kenapa Tuhan pembimbing rohani saya mati. Dengan cara yang mengenaskan. Kepleset lagi nyetir mobil. Yang dulunya hampir jadi suaminya Kak Cincing. Dari mana? Tadi saya bilang apa? Oh motor harusnya. Hidup berarti saudara hidup. Perhatikan baik-baik. Dari motor kepleset. Set. Pembimbing saya ke kanan. Kak Cincing ke kiri. Tapi di arah yang berlawanan mobil datang. Langsung. Tidak terselamatkan. Menyedihkan. Buat saya. Kenapa ada orang baik cara matinya mengenaskan.
Karena kita manusia selalu fokus dengan cara mati, bukan cara hidup. Padahal Tuhan bilang, perhatikan bagaimana cara kamu hidup. Kalau saudara mengatakan bahwa kalau sampai ada pembimbing rohani yang kemudian kepleset dari perjalanan dari Setiabudi turun ke bawah, kepleset terus meninggal, mengenaskan. Berarti ini banyak dosanya. Berarti begini, Yesus mati di kayu salib karena dia banyak dosanya. Enggak Bapak Ibu. Bagaimana cara Anda memandang? Ya. Hari ini kau sedang mengalami ujian dari Tuhan. Engkau mungkin sepertinya hari ini kerek. Seperti kamu gak punya apa-apa. Seperti kamu gak punya harta yang bisa engkau banggakan. Hari mungkin engkau seperti banyak hutang yang kau punya. Dan orang akan berkata, tinggal ke. Kena kutuk orang itu teh. Dia gak lihat. Bagaimana kalau seandainya dia harus mengalami lembah kekelaman. Karena memang Tuhan yang mau membawa dia ke lembah kekelaman. Gimana Bapak Ibu Saudara? Kenapa Yesus harus pikul salib? Dapatkah kita berkata, ini pikul salib. Yesus loba. Ini nih terkutuk ini Yesus ini. Enggak, dia orang benar. Tapi dia pikul dosa saudara. Buat orang-orang ini lihat nih. Contoh yang gak baik. Tapi buat Bapak, ini contoh yang baik. Sekalipun matinya dengan cara yang mengenaskan. Tapi dia merendahkan diri. Taat. Sampai mati. Dan matinya di kayu salib. Dan percaya katakan amin. So bagaimana cara Anda memandang? Kalau memandang dari cara mati ya begitu. Tapi memandang dari cara hidup. Bagaimana pembimbing rohani saya. Hidupnya luar biasa menginvestasikan hidup. Buat saya. Dan gak mungkin ada saya hari ini. Kalau gak ada beliau. Wow. Itu sebabnya penting bagaimana cara kita melihat. Bukan dari apa yang kita lihat. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita ada salah, akui kesalahan kita. Kalau kita ada sesuatu yang gak benar, akui bahwa ada sesuatu yang gak benar. Fair enough. Jangan kelihatannya benar, tapi gak benar sebenarnya. Kelihatannya kaya, padahal gak kaya sebenarnya. Cuma kelihatannya. Manusia senang kelihatannya, bukan kenyataannya. Iya Pak ya. Saya punya 3 perumpamaan hari ini. Untuk kita pelajari sama-sama. Tentang sesuatu yang hilang. Karena hari ini kita bicara tentang winning soul for Christ. Menyelamatkan yang hilang bagi Kristus. Menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Nah, ada 3 ilustrasi tentang perumpamaan yang ada di Alkitab tentang kehilangan. Ada 3. Coba perhatikan baik-baik. Saya percaya ilustrasi ini menggambarkan kalau musisi, ini para musisi, kau kehilangan sesuatu yang paling kau banggakan, itu asetmu. Waduh, ngeri banget. Niko kehilangan saksofon. Wah, itu saudara ya. Swain dengan gitarnya itu. Nah itu tuh efek-efek dan gitarnya itu begitu kehilangan. Kau akan merasa sekali bahwa itu tuh aset yang luar biasa. Sampai kau harus mengalami kehilangan. Kita gak akan bisa bercerita ini lebih dalam. Dan saudara bisa merasakannya kalau saudara gak pernah merasakan kehilangan. Ada 3 ilustrasi. Yang pertama. Ini perumpamaan yang hilang, yaitu yang pertama domba. Katakan domba. Lukas 15 ayat 1-7. Tapi ada kehilangan yang kedua, yaitu dirham, uang. Ya. Seorang wanita yang kehilangan dirham. Tapi ada yang ketiga, yaitu kehilangan anak. Bapak yang kehilangan anaknya. Jadi ada 3. Kita akan pelajari sama-sama. Gak usah dibaca karena ini panjang Bapak Ibu Saudara. Tapi kisahnya aja saya singkatkan. Beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang suka ikut sekolah minggu atau gereja sering saudara akan ngerti tentang perumpamaan ini. Alright, oke. Yang pertama ini. Menurut saudara, kira-kira mana yang paling berharga di antara ketiganya? Nile. Hilang domba, hilang dirham, uang, atau hilang anak? Mana paling berharga? Anak. Kamu kan belum punya anak. Gimana rasanya? Hilang anak. Saya merasakannya. Walaupun tidak merasakan hilang anak selamanya. Tapi waktu pergi meninggalkan itu. Aduh, scene itu, adegan itu. Pergi meninggalkan dan
Cuma lihat dong. Aduh, itu. Saya ingat dulu waktu lagi sekolah, diantar papa sampai di sekolah, papa naik motor. Udah gitu. Saya dada sama papa. Papa dada. Papa gak begi-begi. Saya juga gak begi-begi. Jadi kita terus dada-dadahan terus. Sampai papa saya bilang gini, masuk. Saya bilang gini, papa pergi dulu. Kami saling bertahan. Sampai akhirnya mau gak mau karena udah ada bel dulu. Teng. Akhirnya mau gak mau saya harus masuk. Karena kalau enggak gerbangnya ditutup. Dan ketika saya masuk ke gerbang itu, gerbang ditutup. Saya lihat papa saya belum pergi. Luar biasa. Saya masih dadah lagi. Papa bilang, masuk kamu teh, bandel, masuk. Dan saya ingat pada saat saya berpisah dengan anak saya, bukan selamanya. Tapi adegan itu, wow, itu membuat saya menitikkan air mata. Saya mau masuk ke kelas sambil menangis. Itu cuma hari itu doang. Besok juga, ntar malam juga masih ketemu. Tapi itu sangat mengesankan buat saya. Saya belum pernah merasakan kehilangan dari seseorang selama-lamanya. Tapi kehilangan benda, pernah. Parkir di rumah mama papa, sebentar nengok mama papa, mobil udah dipecahin, laptop hilang, MacBook, handphone hilang, iPod zaman dulu hilang, duit hilang juga, semua hilang. Dan saya yakin itu maling itu kalau dia cuma modal pakai baju lengan panjang dan celana panjang, dia udah langsung jadi eksekutif. Karena bawa tas saya isinya lengkap semua, iPod ada, handphone ada, duit ada, laptop ada. Jadi eksekutif muda dengan cara dia maling punya saya. Kehilangan selama-lamanya. Kembali, enggak kembali. Anak ya, Nael, anak. Iya, anak ya. Niko. Anak. Kira-kira domba? Dirham? Anak. Serius ya? Nah, ini lebih percaya saya karena dia udah punya anak ya. Siapa sih ini yang pernah kehilangan anak? Ada yang pernah kehilangan anak? Nggak ada ya? Rina sama Reni baru kehilangan papa ya. Mungkin kalau ada ilustrasi di Alkitab kehilangan papa yang hilang, relate mungkin. Tapi setidaknya anggota keluarga ada yang hilang. Nah, gini, benar Nael, anak itu berharga. Karena anak, uang, dan domba gak bisa disamakan harganya, nilainya. Beda. Domba hilang, gak apa-apa. Beli lagi, dapat lagi dombanya. Uang hilang, kerja keras, dapat lagi uangnya. Anak gak bisa pak. Gak bisa, gampang nyetak lagi. Emang percetakan. Enggak. Beda. Jelas ya, yang paling berharga anak. Oke. Lukas 15 ayat yang keempat berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ada enggak? Orang punya 100, hilang 1. Bukankah kalau gembala yang baik itu tinggalin yang 99 demi yang 1? Setuju? Karena itu adalah gembala yang baik. Right? Di firman Tuhan bilang begitu. Yang benar kalau Anda mau mengikuti firman Tuhan, tinggalin yang 99 demi yang 1. Dan tahukah saudara bahwa domba adalah binatang yang bodoh yang tidak tahu jalan pulang. Jadi kalau ada domba yang ngesot, pulang balik ke kandang dia nggak tahu. Padahal deket banget. Tapi dia nggak tahu. Dia binatang yang bodoh. Sampai bisa nggak tahu jalan pulang. Kedua. Tentang dirham, tentang uang. Atau seandainya seorang wanita mempunyai 10 dirham yang sangat berharga. Baginya itu adalah hal yang sangat berharga, 10 dirham itu.
Dan sekeping dari antaranya hilang, tidakkah ia akan mencarinya dengan menyalakan lampu, menyapu di setiap sudut rumahnya sampai ia menemukannya? Kan ini sangat berharga sekali, dia pasti cari. Pasti cari. Tadi Yogi, kamu main gitar tadi ada yang dia punya apa itu namanya? Alat itu ya kepental. Ini ada di sini Yogi ya. Nanti pulangnya masuk kolong sini. Jadi saking hebohnya bermain tas hilang dia. Itu berharga tuh ya. Tapi ya oke lah masih bisa beli lagi. Coba bayangkan kalau sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita hilang. Oke? Bukankah kita akan mencarinya sampai ketemu? Betul. Irwan dulu waktu lagi ke Jepang ketinggalan apa Wan? Koper. Dan di dalam kopernya ada paspor. Gimana? Dicari enggak? Gak usah. Gak mungkin. Dicari gak bisa pulang Pak. Harus ada itu. Walaupun tidak efektif. Ambil, cari gimana caranya. Dia meninggalkan semua. Kawanan yang sedang bersuka cita. Mau kemana gak tahu pokoknya ambil koper. Paspor harus dibawa. Ketinggalan, dia cari. Ya. Domba hilang dicari? Cari. Uang hilang dicari? Cari gak? Cari ya. Lukas 15 ayat yang ke-32 tentang anak yang hilang. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Wow. Tiga-tiganya hilang. Domba balik, uang ketemu, anak juga balik. Ya? Oke. Pertanyaannya. Dari 3 kejadian ini, persamaannya apa Bapak Ibu Saudara? Persamaannya apa? Hasan? Persamaannya apa? Dari 3 ilustrasi ini. Sama-sama ketemu lagi kan? Betul? Perbedaannya apa San? Coba. Perbedaannya apa? Ini San. Gimana? Keren, boleh kasih usulan. Kalau yang anak nggak dicari ya. Ya, ditunggu ya. Ditunggu. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada GPS. Nggak tahu ada di mana itu anak. Ya, coba bawa handphone. Mungkin tahu titik di mana. Zaman dulu nggak ada. Mau nyari gimana sulit. Tidak diceritakan bahwa bapaknya mencari. Ini bukan berarti ini bapak yang buruk. Anak hilang bukannya dicari. Ini bapaknya kebaikan menurut saya. Kan dia minta warisan. Belum juga meninggal. Udah diminta warisannya. Lalu dia kekeh. Dia akhirnya bawa semua warisannya pergi ke kota. Dan apa yang terjadi? Memang seringkali seorang bapak harus mengizinkan anaknya mengalami sesuatu. Anaknya pergi untuk menikmati kandang babi. Supaya pada saat dia sadar, dia ingat lebih enak di rumah papi daripada di kandang babi. Babi dan papi cuma beda B dan P. Saya percaya, even Felix pun sudah coba jaga, tapi seringkali anak bandel, betul nggak Lik? Kekeh, udah dibilang jangan, udah bilang udah nurut aja, suka bandel. Dan anak harus mengalami sesuatu. Baru dia sadar. Karena ada orang yang belajar harus dari kesalahannya. Orang pintar sama orang bijak berbeda. Orang pintar belajar dari kesalahannya. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Ngapain gue harus ngalamin? Belajar aja dong dari pengalaman orang lain supaya gak mengalami. Betul gak? Itu orang bijak. Saudara orang pintar apa bijak? Seorang pintar apa bijak? Tapi seringkali kita jadi orang pintar ya. Ya kita alami kesalahan. Saya ingat dulu Brian juga gitu. Jangan Brian. Ya, itu air panas, itu air panas. Jangan. Nah, kenapa gak boleh? Nah, waktu kecil tuh. Dia pencet dispensernya, keluar air panas. Nangis dia. Ah beda sama JJ. JJ beda. Anaknya beda. Dia gak berani oprek-oprek kulkas punya angkelnya. Tapi Brian berani oprek-oprek punya antinya. Ini dua pribadi yang berbeda. JJ gak berani
Cuma diemnya di depan kulkas gitu. Jadi saya tanya, kenapa Jay? Enggak Uncle. Kenapa? Pengen apa? Buka aja gak apa-apa. Enggak Uncle. Jadi harus saya yang bukain. Oh kamu mau apa? Mau yang itu Uncle. Oh iya. Nah. Beda. Anak saya sama anak kecing-cing beda. Berenang beda. Keke beda. Dia gak tahu itu dalam. Ya cebur. Ternyata dalam Bapak Ibu Saudara udah hampir tenggelam. Untung ditolongin. Ada pool guard yang jaga. JJ beda. Ayo JJ kita nyemplung. Dia mah gak duduk dulu. Masukin kakinya satu. Coba-coba dulu. Dingin apa panas ini? Dicek dulu dia. Coba masukin selutut sambil duduk. Gak berapa lama lumayan nyaman nih. Dalam gak ya? Mulai turunin sebentar sambil pegang. JJ. Jason itu. Anak saya ngasih kayak langsung terjun. Untung gak trauma. Hampir tenggelam Mbak. Beda. Tipe orang beda-beda. Tapi lihat. Apa yang terjadi dengan kisah anak yang hilang. Jadi sama-sama kembali ketemu. Tetapi ada yang beda. Ada anak yang kurang ajar. Dia minta warisan sebelum bapaknya selesai di muka bumi ini. Jangan gitu Soin. Papa mama masih hidup. Jangan sekali-kali minta warisan sebelum dia selesai. Kecuali dia memberikannya tanpa engkau harapkan. Itu beda, itu anugerah. Ingat Soin. Awas kalau saya dengar dari om mama tante. Oci eta pengenolongankeun si Soin minta warisan. Hati Soin. Ini anak yang luar biasa. Minta warisan. Papinya belum selesai, maminya belum selesai. Dan apa yang terjadi? Dipakai apa? Ternyata dipakai foya-foya, Soin. Coba perhatikan ini. Persamaannya adalah ada sukacita ketika yang hilang kembali. Gembalanya bersukacita. Wanita ini kehilangan sama-sama sukacita. Ya. Papanya ngelihat anaknya balik sukacita gak? Sukacita. Tapi sayangnya seringkali gereja enggak ya. Ya gak sih? Gereja seringkali justru sebaliknya. Ada orang yang udah ngaco. Ada orang yang udah menghujat. Ada orang yang udah kacau lah. Terus pas dia kembali. Enggak. Kita gak suka. Ngapain tuh dia balik-balik? Ngapain? Kenapa? Karena ada banyak orang yang datang ke gereja punya kepentingan. Banyak kepentingan. Suatu hari nanti saya akan bagikan tentang berapa banyak orang punya kepentingan datang ke gereja. Tanpa kita sadari. Nanti. Tapi hari ini aja dulu. Berapa banyak di antara kita marah. Ketika ada orang kembali. Ketika ada orang bertobat. Suka marah. Diperlakukan berbeda. Tapi bapaknya beda. Bapaknya beda. Itulah hati Bapa. Anak yang sulung. Ini dia. Kisah anak yang bungsu pergi menghabiskan warisan. Ini kisah tentang anak yang sulung begini. Anak yang sulung itu marah sekali dan tidak mau masuk. Ngapain gua masuk? Nyebelin banget. Itu kan adek gua tuh. Udah ngabisin warisan. Pergi. Ngabisin waktu. Ngabisin energi. Ngabisin uang daddy. Bapaknya keluar dan membujuk dia. Ayo udah yuk masuk yuk. Tapi yang menjawab. Bertahun-tahun gue udah kerja keras. Untuk Bapak. Saya gak pernah melanggar perintah Bapak. Sekalipun demikian. Seekor anak kambing pun belum pernah Bapak berikan kepada saya. Untuk berpesta dengan teman-teman. Si sulung ini gak suka ketika adiknya kembali. Dia komplain. Dia komplain sama bapaknya. Gue selama ini gue di rumah. Bantuin papa. Jaga ternak kambing. Semua gue lakukan yang terbaik. Tapi bapak gak pernah tuh bikin pesta potong kambing kayak buat. Kalau bapaknya bisa ngomong gini. Nah lu tinggal minta Tom. Tinggal minta, apa susahnya minta aja. Kamu bareng-bareng sama kita.
Dengar baik-baik, kisah anak yang hilang ini. Seringkali kita lebih fokus kepada si anak bungsu yang terhilang. Betul nak? Tapi tahukah saudara bahwa anak sulung pun terhilang? Bedanya, anak yang bungsu terhilang di luar rumah, tapi anak yang sulung terhilang di dalam rumah. Dia terhilang. Kita sebel sama anak si bungsu ini. Tapi kita lupa kita juga harusnya juga sebel juga, ini sikap ini gak benar ini. Si anak yang sulung ini. Wah, gimana Niko? Bukan cuma anak bungsu yang terhilang. Anak yang sulung terhilang di dalam rumah. Bukan terhilang di luar rumah. Yang bungsu terhilang di luar rumah. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa. Lihat, memboroskan harta, disadvantage. Gak ada keuntungan, gak ada profit. Ini anak, beliin banget. Pergi dia, gak ada manfaatnya deh buat bapaknya, gak ada. Dia pergi bersama-sama dengan pelacur, immorality. Moral gak baik. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dengan me-welcome dan bikin celebration. Bikin pesta buat anaknya yang hilang telah kembali. Saya tanya, berapa banyak di antara saudara seperti anak yang hilang? Kau hilang dari panggilan bapa. Kau hilang karena engkau punya mau. Kau hilang karena engkau punya kehendak. Engkau hilang karena engkau punya desires. Kau hilang karena engkau punya niat. Kau hilang karena engkau mau menghabiskan itu untuk hawa nafsu, pesta pora, keinginan, sinful nature. Berapa banyak kita terhilang dari Bapa di sorga. Because our will, because our desire, lustful, keinginan daging, hawa nafsu. Kita terhilang, kita habiskan waktu kita, uang kita. Emosi kita, keinginan-keinginan kita untuk sesuatu yang bertentangan dengan firman. Dan engkau seperti anak yang hilang. Anak yang sulung komplain. Wow. Ini Bapak Ibu Saudara. Pendekatan gereja, pendekatan kita seharusnya berbeda. Karena biasanya gereja kita seringkali lebih fokus kepada behave, tingkah laku orang itu. Fokus sama tingkah lakunya. Yang diurus itu. Seringkali Tuhan kirimkan orang-orang yang behave-nya sangat gak rohani banget, nakal banget, bengal, perilaku, preman ke dalam pelayanan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ada kesalahan yang sering gereja lakukan kepada mereka yang terhilang dengan memaksa mereka untuk memperbaiki penampilan. Coba penampilan jangan kayak begitu. Swain, rambutnya kamu coba diurus dulu yang benar lah. Ya, tolong. Juga itu siapa yang suka pakai anting tuh coba. Ngapain sih pakai anting coba diurus dulu. Gak usah pakai anting dulu. Kalau lu gak pakai anting baru boleh pelayanan. Kan sering kali gitu kan. Iya gak sih? Iya gak? Enggak ya? Oh gereja yang mulia banget itu. Kan gitu, rambut gimbal potong dulu yang benar. Pakai pakaian ini serampangan gini, kolor sampai kelihatan, ganti dulu. Beresin dulu. Kayak kita nih penampilannya nih. Kita kan yang urus kan gitu terus. Itu. Kau cuma cerita sedikit. Iya, kenapa? Oke. Pernah ada kejadian, Pak. Ada satu orang dari tim kita, ini contohnya kalau di gereja kita ya. Ini terjadi di gereja lain. Ada satu orang dari tim kita, contoh ya. Contoh, ini contoh aja. Asen. Nyamar dia, si Asen ini nyamar. Jadi pengemis. Pakai baju bau, compang-camping, pakai topi. Ini udah cocok nih pakai topi. Yang pakai masker, baju bolong-bolong, compang-camping, bau. Dia datang, saudara. Datang terus duduk, saudara. Apa yang terjadi dengan jemaat? Karena ini direkayasa.
pengen tahu sikap jemaat kayak apa. Itu jemaat yang duduk di sebelahnya. Karena dia datang bau. Rambut gimbal pakai topi. Ya. Compang-camping. Kotor. Hitam. Pindah. Semua pindah. Ini beda kalau lagi COVID ya. Kalau lagi COVID beda lagi. Pindah, semua gak mau duduk. Ternyata di tengah-tengah khotbah, pendetanya bilang gini, saya minta tolong Bapak ya yang sepertinya penampilannya kayaknya pengemis boleh bangkit berdiri. Begitu bangkit berdiri dia dibuka semua. Orang baru tahu bahwa itu ternyata majelis. Ternyata itu adalah leader. Ternyata itu adalah tim. Kaget mereka. Mereka kena prank. Tuh kira-kira Suganti saha. Tapi sikap gereja menyingkirkan orang-orang yang seperti ini. Karena punya stigma di kepalanya. Orang kayak gini gak layak nih. Orang ini bengal, orang ini preman, orang ini lihat perilaku gereja. Perilaku kita bukankah seperti itu? Seperti anak yang sulung. Anak-anak yang sulung, apaan itu dia? Enak aja, udah mana dia? Ikutin dari kita susah juga enggak, tiba-tiba datang cuman pengen nikmati AC, nikmati makanan, nikmati. Nah lihat, karenakah kita sering kali begitu? Yang diurus adalah behave, perilaku. Behave itu perilaku. Lalu setelah perilaku diurus langsung diajak untuk, nah udah dipotong rambutnya, udah anting dicopot, nggak pakai tato, tatonya dihapus, jangan pakai celana yang kelihatan kolornya. Udah beres baru diajak, kamu harus percaya Yesus. Kamu harus percaya bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik. Apa yang terjadi setelah itu? Baru setelah diajak untuk believe, kalau mereka berubah, baru diajarkan, dididik untuk percaya kepada Tuhan. Ini ada kesalahan yang sering gereja lakukan pada mereka. Yang terhilang ini dipaksa untuk memperbaiki penampilan, perilaku, sifat, pakaian, anting, tato, rambut, gimbal dan sebagainya supaya bisa diterima di gereja. Jadi yang pertama behave, terus kemudian believe, diajar untuk believe, baru setelah itu baru belong, diterima, belong, dimiliki. Ini setelah mereka percaya kepada Tuhan, baru mereka diterima, dimiliki, dimasukkan dalam anggota gereja. Nah ini baru anggota gereja kita. Yang gitu. Orang yang nakal, orang yang bengal, memabok, selingkuh, judi, apapun. Singkirkan. Gak belajar untuk diterima dulu. Gereja seharusnya melakukan ini. Menerima mereka dulu. Dalam keadaan apapun. Mereka seperti anak yang hilang. Dan ketika mereka mau kembali datang ke gereja, seharusnya kita sebagai umat Tuhan membuka pintunya. Membuka hatinya untuk menerima mereka. Setelah mereka diterima, kita ajarkan untuk mereka belajar, untuk percaya kepada Tuhan. Setelah mereka percaya, tahukah saudara? Ada banyak orang ketika mereka diterima, lalu kemudian mereka diajarkan untuk percaya Yesus. Gak usah disuruh potong rambut, gak usah disuruh ganti baju, gak usah disuruh untuk copot anting atau apapun. Ternyata dia melakukannya dengan sendirinya. Ini saya gak lagi bahas bahwa gak boleh pakai anting. Karena anting hari ini buat cowok juga jadi fashion. Tato juga jadi fashion hari ini. Enggak, tapi seringkali kita urus yang begini-begini nih. Lebih dulu daripada menerima mereka dulu. Mari, saudara, kalau kita mau memenangkan jiwa bagi Kristus, terimalah mereka dulu apa adanya. Bukan karena ada apanya. Kalau ada apanya semua yang advantage buat kita, profit buat kita. Orang itu bawa keuntungan, bawa dampak, bawa apa buat kita, langsung diterima. Tapi kalau mereka dalam keadaan yang sangat terpuruk, gak punya apa-apa, gak diterima sama kita. Wow, ini udah bisnis namanya Bapak Ibu Saudara. Gak seharusnya seperti itu. Mari kita buka tangan kita lebar-lebar buat siapapun yang mau kembali kepada Bapaknya. Karena untuk itulah kita dipanggil. Yang percaya katakan amin. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah penjelasan penting buat Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa anak jauh lebih berharga daripada domba dan dirham? Yang percaya bahwa anak lebih berharga? Oke.
Pertanyaan saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Kira-kira saudara domba, saudara dirham, atau saudara anak? Ya? Anak. Kalau yang mau pilih domba juga boleh, gak apa-apa. Gak jadi masalah. Kan pilihan. Ya, betul. Charlie. Kira-kira domba, dirham, atau anak? Anak ya, keren. Saya juga kalau suruh pilih, saya pilih anak. Karena anak, kita menerima warisan. Bukan karena saya mata duitan, karena pengen warisan, bukan. Tapi karena hanya anak yang menerima warisan. Anak jauh lebih berharga. Anak benar-benar punya privilege bersama dengan bapaknya. Right? Betul. Kalau saudara memilih untuk anak, kenapa saudara minta diperlakukan seperti domba? Itu pertanyaan saya. Kalau domba hilang, gembalanya yang nyari. Kalau saudara pilih anak, anak hilang, anak yang kembali sama bapaknya. Bukan bapaknya yang harus cari anaknya. Karena di sini nggak ada kisah bapak terus kemudian cari pakai keledai. Bawa orang-orangnya untuk cari anaknya di mana? Enggak. Saudara pilih anak, tapi minta diperlakukan domba. Unfair saudara. Pilih, gue mah domba, oke. Lu hilang gue cari. Tapi kalau saudara anak, lu hilang, kembali, sadari. Oh gue salah, oh gue gak bener. Kembali, karena domba gak tahu jalan pulang. Tapi anak tahu jalan pulang, yang percaya katakan amin. So, jangan hari ini kita merasa bahwa kita ini anak Allah. Tapi ketika kita ngesot, kita minta supaya Allah yang cari kita. Allah kejar-kejar kita. Kita yang datang sama Allah. Kita yang datang sama Bapak. Bapak, ampuni saya salah. Ampuni saya bengal. Ampuni saya, karena saya ngaco, saya ngesot. Saya egois. Ampuni saya Bapak. Saya mau kembali. Itu yang benar. Mulai hari ini saudara jelas posisi saudara di hadapan Tuhan. Saudara mau domba, uang, atau anak. Kalau saudara anak, tiba-tiba saudara salah langkah. Salah ambil keputusan. Salah jalan. Bapa yang baik tetap terbuka tangannya. Menanti saudara untuk kembali. Bapa di sorga pun demikian. So, hari ini pastikan kita punya spirit pada saat ada orang yang mau kembali kepada Bapa di sorga. Kembali ke gereja. Kembali untuk mau melayani. Kembali mau ke dalam hadirat Tuhan. Kembali untuk belajar firman lagi. Sebengal apapun, sebandel apapun. Hati Bapa membuka tangannya untuk menerima mereka yang terhilang untuk dibawa ke dalam pelukan Bapa yang percaya katakan amin. Mari kita tunduk sejenak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Hari ini berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh mencelikkan mata jemaat-Mu. Ada 3 ilustrasi tentang kehilangan. Kehilangan domba, kehilangan uang, kehilangan anak. Tapi berapa banyak di antara kita menentukan anak dong. Karena anak jauh lebih privilege. Anak punya hubungan dengan bapaknya. Karena anak adalah ahli waris. Karena anak adalah bentuk relationship tertinggi. Dibanding dengan domba maupun uang. Uang benda mati. Domba hewan. Tapi yang diciptakan segambar dan serupa adalah manusia. So, kalau saudara tersentuh. Saudara lihat firman Tuhan ini, gambaran ini. Mari ke depan, kalau saudara adalah anak. Jangan sungkan untuk balik sama bapaknya. Kalau saudara anak selalu melakukan kesalahan. Jangan lari dari bapaknya. Merapat kepada bapaknya. Datang kepada Bapa di sorga. Kalau saudara sudah salah langkah. Salah ambil keputusan. Salah hidupmu. Ya, please come. Datang kepada Bapa di sorga. Dia Bapa yang baik. Mereka perlukan, mereka perlukan
kasih Yesus yang besar sebagai jawaban